Kelas mana yang menurut Koko paling penting untuk diikuti di Brazilian Jiu-Jitsu? Apa jawaban saya? Check this out. Oke guys, welcome back to my channel. Bersama dengan saya Rudi Suryajaya. Saya adalah seorang praktisi Brazilian Jiu-Jitsu dan saat ini saya mengajar di kelas saya bernama Shaka BJJ Academy. Dan di kelas saya mempunyai beberapa modul kelas, mulai dari kelas untuk beginner, kelas untuk orang yang lebih lanjut, kelas Gi dan kelas No Gi. Dan banyak orang yang WA ke saya, kadang ada yang telepon menanyakan kepada saya kelas mana yang sebaiknya saya ikuti atau kelas mana yang menurut Koko itu paling penting untuk diikuti di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan jawaban saya adalah yang pertama, kelas yang terpenting bagi Anda adalah kelas yang pertama Anda ikuti. Kenapa kelas yang pertama? Karena kelas yang pertama itu adalah kelas yang Anda ikuti. Jadi karena kelas pertama adalah kelas yang Anda ikuti, karena Anda sudah menimbang banyak hal. Anda sudah lihat, saya yakin Anda datang ke kelas saya, Anda pasti sudah survei di internet, Anda sudah lihat BJJ itu apa, Anda sudah lihat, mungkin Anda lihat UFC, mungkin Anda lihat One Pride dan sebagainya yang ada BJJ-nya. Anda browsing di YouTube juga pastinya apa itu BJJ, dan Anda memutuskan untuk saya mau coba ikuti kelas. Dan saya kasihkan Anda satu congratulations, selamat datang di kelas Brazilian Jiu-Jitsu Anda yang pertama. Karena apa? Karena banyak juga orang yang menanyakan hal yang sama. Mereka sudah browsing, mereka tanya panjang lebar di WA, tetapi ya nggak pernah datang, nggak pernah masuk untuk mencoba di kelas yang pertama. Jadi Anda ikut di kelas Anda yang pertama, itu berarti Anda sudah memberanikan diri one step ahead dibandingkan orang-orang yang belum pernah mencoba kelas di Brazilian Jiu-Jitsu. Karena di sini, di kelas Brazilian Jiu-Jitsu Anda yang pertama, Anda akan mempelajari banyak hal yang mungkin menurut saya belum pernah Anda pelajari, baik Anda yang sudah pernah belajar bela diri yang lain maupun Anda yang belum pernah belajar bela diri sama sekali. Akan ada banyak sudut pandang baru yang bisa Anda temui di kelas Brazilian Jiu-Jitsu Anda yang pertama. Dan saya yakin Anda pasti akan belajar banyak hal yang akan menambah pengetahuan Anda, menambah pengalaman, dan hal lain bagi Anda sendiri. Jadi dengan Anda datang di kelas Anda yang pertama, itu sudah membuka satu pintu. Anda bukan cuma di depan pintu, Anda ketok pintunya, tapi Anda sudah masuk ke dalam. Anda sudah mulai menjalani, Anda mempunyai first taste, pengalaman pertama di kelas Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, ternyata BJJ itu seperti ini, bukan cuma seperti yang Anda baca di buku, bukan cuma seperti yang Anda tonton di film, di ini Anda baca, oh ternyata Brazilian Jiu-Jitsu itu seperti ini kan. Jadi kalau bukan kayak Anda, kalau Anda mungkin saya sodori sebuah makanan, ini ayam goreng enak. Ayam goreng ini enak loh, ayam goreng ini ya kan. Saya cerita panjang lebar, ini enak bumbunya, gini, gurih lah, yang kriuk lah dan sebagainya. Anda bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, Anda lihat, oh ini ayam goreng betul. Tetapi kalau Anda belum pernah coba gigit, Anda belum pernah makan, Anda belum pernah telan, Anda tidak bisa tahu apakah itu betul-betul enak atau enggak. Apakah itu enak karena omongan saya ngomong enak, atau Anda benar-benar Anda icipin ini ayam gorengnya, oh ayam goreng ini enak, ternyata betul-betul enak ayam goreng ini. Nah, itu pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan hanya mendengarkan apa kata orang. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mau mengingatkan bagi Anda yang baru pertama kali bergabung di channel saya, please klik like dan subscribe, karena tiap minggu ada video baru yang saya update di channel YouTube saya. Dan bagi Anda yang belum mendownload buku ini, saya punya sebuah buku perkenalan dengan Brazilian Jiu-Jitsu. Bagi Anda yang berminat dengan Brazilian Jiu-Jitsu dan ingin mulai mempunyai info-info apa aja Brazilian Jiu-Jitsu dan sebagainya, Anda bisa download buku ini for free di website saya www.shakabjjacademy.com. Oke, download di sana free. Yuk kita lanjutkan sekarang. Selain kelas Anda yang pertama, apa yang lebih penting lagi sekarang dari beberapa macam kelas yang ada di tempat saya? Yang paling penting menurut saya adalah kelas fundamental atau kelas basic. Ya, saya nggak tahu di tempat yang lain apakah juga dibagi demikian, tapi di tempat saya menganut sistem seperti itu. Jadi untuk yang baru mulai akan saya masukkan di kelas fundamental atau kelas basic dulu. Nah, di kelas fundamental, di kelas basic, apa yang akan dipelajari adalah Anda mempelajari materi-materi yang
basic, yang fundamental. Jadi yang kurikulumnya yang dasarnya seperti apa. Contohnya Anda akan belajar bagaimana melakukan UPA, bagaimana Anda melakukan shrimping, bagaimana Anda melakukan ambar, Anda bagaimana melakukan escape dari posisi side control, Anda bagaimana melakukan mount yang baik itu bagaimana, ngambil backtick itu bagaimana, dan hal-hal lain yang bisa dikategorikan sebagai hal-hal yang basic di Brazilian Jiu-Jitsu. Oke, loh kita enggak belajar berimbolo nantinya. Oh, belajar. Tentu. Apakah kita tidak akan belajar namanya mungkin Anda belajar omoplata atau flying omoplata dan sebagainya, whatever. Bisa Anda akan mempelajari hal-hal tersebut nantinya, tetapi kalau Anda belum bisa melakukan yang basicnya dulu, apakah bisa Anda melakukan hal-hal yang lebih tidak fundamental? Oke, kalau Anda mau nyetir mobil, Anda kepingin, saya mau belajar ngedrift. Boleh Anda belajar ngedrift, tetapi bukankah di basicnya Anda harus belajar maju, mundur, ngerem, ya kan? Bagaimana cara parkir yang benar, ya, sebelum Anda belajar melakukan drifting. Menurut saya that's the point. Oke, jadi kalau Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu, anggaplah seperti Anda belajar basic. Kalau Anda sekolah, apakah Anda tiba-tiba disuruh bikin, oke, silakan tulis kalimat ini? No. Pertama kali Anda belajar, yang Anda lakukan Anda belajar menuliskan abjad. Kalau Anda sudah menguasai abjad A sampai Z, Anda akan mulai belajar menuliskan apa? Kata-kata. Anda mulai nulis words. Point by point Anda melakukan tulis apa? Kata-kata. Dari kata-kata Anda akan boleh menulis apa? Kalimat yang lebih panjang. Oke. Pertama Anda menulis B, Anda menulis U, Anda menulis D, ya kan? Menulis I. Baru Anda menulis kata-kata Budi. Kemudian baru Anda melanjutkan apa? Budi ke pasar. Oke. That's it. Sama dengan Anda belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Anda tidak bisa tiba-tiba Anda langsung saya mau menuliskan sebuah kalimat yang keren, saksofon. Nah, mungkin. Anda harus belajar dulu abjadnya satu per satu. Anda tulis dulu abjadnya satu per satu, baru pelan-pelan Anda akan menuliskan kalimat-kalimat yang lama-lama semakin kata-kata dulu, menulis kata-kata yang lebih panjang, lebih sulit, ya kan? Baru Anda menuliskan kalimat yang lebih panjang, kalimat lebih sulit dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi konsep belajar di Brazilian Jiu-Jitsu adalah seperti itu. Oke, di awal-awal Anda mungkin akan bingung ini apa maksudnya dan sebagainya, tetapi setelah Anda mengikuti sekian kelas, cukup banyak kelas, Anda akan mempunyai koleksi abjad yang bisa Anda rangkai menjadi kata-kata. Kata-kata itu nanti akan Anda rangkai lagi menjadi sebuah kalimat dan akhirnya ya Anda bisa ngobrol dengan sendirinya. Anda bisa menuliskan surat yang panjang, Anda mungkin bisa nulis novel, malah cerpen nulis novel dengan bermodalkan abjad-abjad yang di basic tadi. Oke, itu yang menurut saya penting untuk dipahami. Kenapa saya harus selalu menekankan fundamental dulu ya kalau baru mau mulai ikut. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apa kelas yang terpenting adalah semua kelas yang bisa Anda ikuti. Why? Karena tetap yang namanya Brazilian Jiu-Jitsu itu Anda membutuhkan akumulasi jam latihan. Oke, tidak ada ceritanya Anda jago hanya dengan Anda yang hanya berlatih seminggu satu kali, Anda berharap bisa lebih jago daripada orang yang berlatih seminggu 4 kali. Ya, menurut saya itu sulit menurut saya. Kalau ada yang orang bisa catch up Anda ya, Anda mungkin sangat berbakat atau mungkin Anda sangat kuat atau enggak tahu lagi. Tapi pada umumnya ya kalau Anda mempunyai jam terbang lebih tinggi, jam latihan lebih banyak, tentunya akan lebih baik daripada orang yang jam latihannya di bawah Anda. Oke, itu kelas-kelas yang menurut saya penting untuk Anda pahami di Brazilian Jiu-Jitsu. Dan tentunya tips dari saya yang penting adalah jangan pernah break dalam tempo waktu yang cukup lama, terutama di saat Anda baru mulai untuk belajar di Brazilian Jiu-Jitsu. Usahakan Anda nggak pernah bolong lebih dari seminggu. Kenapa? Anda bolongnya lebih dari seminggu. Yang pertama, satu, badan sakit semua. Anda off seminggu lebih, Anda ikut lagi, badannya sakit lagi. Waduh, badannya pegelinu semuanya, nggak kuat dan sebagainya. Masa lebih lemah? Yes. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena badan Anda dari awal belum cukup kuat untuk Anda latihan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah refleks Anda turun. Skill Anda rasanya saya kok kayak orang baru mulai lagi ya ikutnya ya. Nah,
ini bisa membuat Anda demotivasi nantinya lama-lama tambah, waduh kok kayaknya kok sulit ya. Sebenarnya bukan sulit, karena Anda baru mulai agak maju sedikit, agak lumayan, Anda break, badan Anda lupa. Ingat, kalau Anda baru mulai, badan Anda ini belum punya yang namanya muscle memory, Anda belum bisa melakukan teknik itu secara otomatis. Oke, semuanya masih berdasarkan dari koneksi dari ini, Anda ingat-ingat gerakannya A, B, C, Anda belum bisa melakukan secara otomatis. Dan kalau itu Anda berhenti latihan dalam tempo seminggu 2 minggu lama, ya Anda akan kayak ngeriset lagi, kembali kayak ikut kelas pertama lagi. Oke, itu yang mungkin terjadi kadang-kadang. Oke, ya saya ingatkan kalau bisa jangan off terlalu lama, usahakan ya jelek-jelek minim-minim ya seminggu sekali Anda hadir di kelas. Bisa lebih dari sekali ya alangkah baiknya. Oke, itu kelas-kelas yang menurut saya paling penting, mulai dari kelas yang pertama kali Anda ikuti, juga kelas fundamental, dan kelas lain yang Anda memungkinkan untuk Anda ikuti tanpa mengganggu jadwal kehidupan Anda. Oke guys, keep on training, stay safe. Okay, see you on the mat. Us.